Kisah Imam Ahmad bin Hambal dan seorang ibu perajut benang. Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal dikunjungi seorang wanita yang ingin mengadu. "Wahai Syekh, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah lama ditinggal mati suami. Saya ini sangat miskin. Sehingga untuk menghidupi anak-anak saya merajut benang di malam hari. Sementara di siang hari saya gunakan untuk mengurus anak-anak saya dan menyambi sebagai buruh kasar di sela waktu yang ada. Karena saya tak mampu membeli lampu, maka pekerjaan merajut itu saya lakukan apabila sedang terang bulan," ucap wanita itu. Imam Ahmad pun menyimak dengan serius penuturan ibu tadi. Perasaannya miris mendengar ceritanya yang memprihatinkan. Dia adalah seorang ulama besar yang kaya raya dan dermawan. Sebenarnya, hatinya telah tergerak untuk memberi sedekah kepada wanita itu. Namun, ia urungkan dahulu karena wanita itu kembali melanjutkan pengaduannya. Wanita itu pun kembali menjelaskan, "Pada suatu hari, ada rombongan pejabat negara berkemah di depan rumah saya. Mereka menyalakan lampu yang jumlahnya amat banyak, sehingga sinarnya terang benderang," tutur wanita itu. "Tanpa sepengetahuan mereka, saya segera merajut benang dengan memanfaatkan cahaya lampu-lampu itu. Tetapi setelah selesai saya sulam, saya menjadi bimbang. Apakah hasilnya halal atau haram kalau saya jual? Bolehkah saya makan dari hasil penjualan itu? Sebab saya melakukan pekerjaan itu dengan diterangi lampu yang minyaknya dibeli dengan uang negara. Dan tentu saja itu tidak lain adalah uang rakyat," ujar sang wanita. Imam Ahmad pun terpesona dengan kemuliaan wanita itu. Ia begitu jujur di tengah masyarakat yang bobrok akhlaknya dan hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa peduli halal atau haram lagi. Padahal jelas wanita ini begitu miskin dan papa. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, Imam Ahmad pun kembali bertanya kepada wanita itu, "Wahai ibu, sebenarnya engkau ini siapa?" Dengan suara serak karena penderitaannya yang berkepanjangan, wanita ini pun mengaku dan menjawab, "Saya ini adik perempuan Bashar al-Hafi." Imam Ahmad pun makin terkejut. Bashar al-Hafi adalah gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati rakyatnya semasa hidupnya. Rupanya, jabatan yang tinggi tidak disalahgunakan untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan miskin. Dengan menghela nafas berat, Imam Ahmad pun berkata, "Pada masa kini, ketika orang-orang sibuk memupuk kekayaan dengan berbagai cara, bahkan dengan menggerogoti uang negara dan menipu serta membebani rakyat yang sudah miskin, ternyata masih ada wanita terhormat seperti engkau, wahai ibu. Sungguh, sehelai rambutmu yang terurai dari sela-sela jilbabmu jauh lebih mulia dibanding dengan berlapis-lapis sorban yang kupakai dan berlembar-lembar jubah yang dikenakan para ulama. Subhanallah, sungguh mulianya engkau, wahai ibu.
hasil rajutan itu engkau haramkan, padahal bagi kami itu tidak apa-apa, sebab yang engkau lakukan itu tidak merugikan keuangan negara. Kemudian Imam Ahmad pun melanjutkan, "Wahai ibu, izinkan aku memberi penghormatan untukmu. Silahkan engkau meminta apa saja dariku, bahkan sebagian besar hartaku, niscaya akan kuberikan kepada wanita semulia engkau." Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam surga jasad yang diberi makan dengan yang haram." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bashar atau Broni.